Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Full Discourse in Financial Reporting atau pengungkapan penuh dalam laporan keuangan. Kelompok kami yang pertama Tri Rohmayanti dengan NIM 2020-017-019, kemudian Firda Pramudita dengan NIM 2020-017-167, kemudian saya sendiri, Lina Rahmawati, dengan NIM 2020-017-019. Kemudian materi yang pertama yaitu pengertian. Kata discourse memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Jika dikaitkan dengan pengungkapan informasi, discourse mengandung pengertian bahwa pengungkapan informasi tersebut harus memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili kegiatan yang sebenarnya dalam perusahaan. Dengan demikian, informasi harus lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipercaya dengan menggambarkan kondisi yang sedang dialami oleh perusahaan. Full discourse adalah pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan oleh beberapa pihak. Berpendapat terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Kemudian, prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh mengharuskan pelaporan keuangan menyebutkan setiap fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi pertimbangan pembaca yang menerima informasi itu. IASB menyatakan bahwa beberapa informasi yang bermanfaat lebih baik disajikan dalam laporan keuangan dan beberapa lainnya lebih baik disajikan dengan menggunakan media pelaporan keuangan selain laporan keuangan. Sebagai contoh, meskipun laba arus kas telah tersedia dalam laporan keuangan, namun para investor mungkin lebih melihat perbandingan hal itu dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, yang bisa diterima pada artikel berita atau laporan perusahaan perantara atau broker. Selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan merupakan alat akuntansi untuk merinci atau menjelaskan pos-pos yang disajikan dalam batang tubuh laporan keuangan. Informasi yang berkaitan dengan pos-pos spesifik dari laporan keuangan dapat dijelaskan dalam istilah kualitatif. Dan data-data pelengkap yang bersifat kuantitatif dapat disediakan untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan. Kemudian kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar konvensi, peraturan, dan praktek tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas harus dapat menjelaskan yang pertama, pengakuan, yakni kapan dan kondisi seperti apa diakui. Yang kedua, pengukuran, yakni berapa banyak yang diakui. Dan yang ketiga, yaitu penyajian, yakni bagaimana disajikannya di laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus. Seorang akuntan diharapkan untuk melaporkan substansi ekonomi dan bukannya format hukum dari transaksi tersebut, serta membuat pengungkapan yang memadai. IASB nomor 57 mengharuskan pengungkapan berikut untuk transaksi pihak terkait yang material. Sifat hubungan pihak yang terlibat. Yang pertama, uraian tentang transfer, termasuk transaksi di mana tidak ada jumlah atau jumlah nominal yang terkait. Untuk setiap periode di mana laporan laba rugi disajikan. Yang kedua, jumlah uang yang terlibat dalam transaksi untuk setiap periode
di mana laporan laba rugi disajikan. Yang ketiga, jumlah yang terhutang dari atau kepada pihak terkait pada setiap tanggal neraca disajikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Firda Pramudita. Peristiwa setelah tanggal neraca. Peristiwa kemudian. Catatan atas laporan keuangan harus menjelaskan peristiwa keuangan signifikan yang terjadi setelah tanggal neraca formal, tetapi sebelum laporan keuangan akhir diterbitkan. Peristiwa ini disebut peristiwa setelah tanggal neraca. Dua jenis peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca mungkin memiliki pengaruh yang material terhadap laporan keuangan atau mungkin perlu dipertimbangkan untuk menginterpretasi laporan keuangan itu secara akurat. Yang A, peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal neraca yang mempengaruhi estimasi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan dan oleh sebab itu memerlukan penyesuaian. Yang kedua, peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal neraca dan tidak membutuhkan penyesuaian laporan keuangan. Pelaporan untuk perusahaan yang terdiverifikasi. Jika hanya angka konsolidasi yang tersedia bagi analis, maka banyak informasi tentang komposisi angka-angka tersebut tersembunyi dalam angka agregat. Tidak ada cara untuk mendapatkan informasi dari data konsolidasi tentang kontribusi dari beragam lini produk terhadap profitabilitas, risiko, dan potensi pertumbuhan perusahaan. Akibatnya, informasi segmen diharuskan oleh profesi akuntansi dalam situasi tertentu. Nah, tujuan pelaporan segmentasi. Tujuan dari pelaporan data keuangan segmentasi adalah untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan dan berbagai lingkungan ekonomi di mana perusahaan beroperasi agar membantu pemakai laporan keuangan untuk yang pertama memahami dengan lebih baik kinerja perusahaan, yang kedua menilai dengan lebih baik prospek arus kas bersih di masa depan, yang ketiga membuat lebih banyak pertimbangan yang cermat tentang perusahaan secara keseluruhan. Prinsip-prinsip pengukuran. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk pengungkapan segmen tidak harus sama dengan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membuat laporan konsolidasi. Fleksibilitas ini mungkin akan tampak seperti inkonsistensi, namun menyampaikan informasi segmen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan hal yang sulit, karena beberapa prinsip tersebut diperkirakan tidak berlaku pada tingkat segmen. Oleh IASB, alokasi biaya gabungan bersama atau biaya yang berlaku untuk perusahaan secara keseluruhan tidak diperlukan untuk tujuan pelaporan eksternal. Biaya bersama adalah biaya yang terjadi karena terciptanya manfaat bagi lebih dari satu segmen, dan karenanya pembagian biaya antar segmen yang mendapat manfaat sangat sukar dilakukan secara objektif. Laporan interim. Laporan interim mencakup periode yang kurang dari 1 tahun. Terdapat dua sudut pandang tentang laporan interim, di antaranya salah satu pandangan, yaitu pandangan terpisah, berpendapat bahwa setiap periode interim harus diperlakukan sebagai periode akuntansi yang terpisah. Pandangan yang lain, atau pandangan integral, berpendapat bahwa laporan interim merupakan bagian integral dari laporan tahunan dan bahwa penangguhan serta akrual harus memperhitungkan apa yang akan terjadi sepanjang tahun. Nah, prinsip akuntansi yang sama digunakan dalam laporan tahunan juga harus dipakai dalam laporan interim. Yang selanjutnya yaitu Internet Financial Reporting. Sebagian besar situs perusahaan berisi link ke laporan keuangan mereka dan pengungkapan lainnya untuk yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat dengan pengguna. Yang kedua, memungkinkan pengguna untuk mengambil keuntungan dari alat-alat seperti mesin pencari. Yang ketiga, dapat membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dan memungkinkan perusahaan untuk melaporkan data terpilah yang diperluas.
Yang selanjutnya, kecurangan pelaporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan adalah perilaku yang disengaja atau kecerobohan, baik berupa tindakan maupun penghapusan yang menyebabkan laporan keuangan menyesatkan secara material. Beberapa penyebab kecurangan ini adalah keinginan dari oknum untuk mendapatkan harga saham yang lebih tinggi, namun untuk menghindari default pada perjanjian pinjaman atau untuk membuat keuntungan pribadi dari beberapa jenis atau tipe aktivitas. Kecurangan pelaporan keuangan biasanya terjadi karena yang pertama, ketidakefisienan maupun ketidakadaan dewan direksi atau komite audit. Yang kedua, pengendalian akuntansi internal yang lemah atau tidak ada. Yang ketiga, transaksi yang tidak biasa atau kompleks. Yang keempat, staf audit internal tidak efektif. Dasar-dasar analisis laporan keuangan. Perspektif atas analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dasar melibatkan pemeriksaan atas hubungan antara pos-pos dalam laporan keuangan tersebut, atau analisis rasio dan persentase, serta mengidentifikasi tren dalam hubungan tersebut, atau yang disebut analisis komparatif. Analisis digunakan untuk memprediksi masa depan, tetapi analisis rasio terbatas karena menggunakan data-data masa lalu. Selain itu, analisis rasio juga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, tetapi tidak mengungkapkan penyebab kondisi tersebut. Walaupun satu rasio bisa bermanfaat, namun tidak dapat dianggap konklusi rasio. Rasio itu harus dibandingkan dengan rata-rata industri tahun lalu, jumlah yang direncanakan, dan lainnya untuk mendapatkan manfaat maksimum. Yang selanjutnya, analisis rasio. Rasio dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Analisis rasio likuiditas yaitu pengukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajibannya yang segera jatuh tempo. Yang kedua, analisis rasio aktivitas yaitu pengukuran tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Yang ketiga, analisis rasio profitabilitas yaitu mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan yang memadai untuk menutup biaya operasinya dan memberikan pengembalian kepada pemiliknya. Yang keempat, analisis rasio cakupan. Itu mengukur tingkat perlindungan bagi para kreditur investor jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.